Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopta Dana Putra dengan NIM 1482 3087. Prodi Sistekin kelas B. Oke, di sini saya akan menjelaskan seputar tentang CPU struktur dan function. Untuk pembahasannya yaitu ada 4 topik. Yang pertama yaitu ada pengertian, struktur, fungsi, dan jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu ada pengertian. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit merupakan sebuah komponen utama yang ada pada suatu sistem komputer untuk bertanggung jawab dalam menjalankan proses instruksi data. Apa saja strukturnya? Yang pertama yaitu ada Arithmetic and Logic Unit yang bertugas untuk mengelola instruksi data dari komputer menjadi bahasa mesin. Yang kedua yaitu ada Control Unit yang bertugas untuk memberikan arahan atau kontrol penuh semua kepada sistem operasi komputer. Yang ketiga yaitu ada Register bertugas untuk menyimpan data sementara yang sudah diproses atau dikelola. Yang keempat yaitu ada CPU Interconnection, yaitu sistem koneksi dan bus CPU pada sistem yang menghubungkan komponen internal CPU seperti ALU, unit control, dan register, serta bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama dan input dan output. Di sini yaitu ada register pada CPU terdiri dari dua. Yang pertama yaitu User Visible Register, adalah bahasa pemrogram bahasa mesin yang dapat mengoptimalkan penggunaan register dengan meminimalkan referensi memori. Register menggunakan yang tampak adalah register yang dapat dihubungkan dengan bahasa mesin yang diproses oleh CPU. Yang kedua yaitu adalah Control and Status Register yang digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Register yang penting bagi eksekusi instruksi adalah program unit atau PC yang berisi halaman instruksi yang akan diambil, instruction register atau IR berisi instruksi yang terakhir diambil, memory address register atau MR yang berisi alamat sebuah lokasi dalam memori. Terus ada memory buffer register atau MBR yang berisi sebuah word data yang dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca, atau history yang sudah dibaca. Yaitu ada fungsi CPU. CPU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras, contohnya seperti keyboard. Terus ada dan mouse. Lalu juga ada perangkat keras contohnya seperti handset. Mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 4 langkah, yaitu pertama ada fetch, operasi membaca instruksi dan siklus pengembalian data ke memori register. Yang kedua ada execute, yaitu menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan atau operasi pelaksanaan instruksi. Itu yang ketiga yaitu ada interrupt, ketika interrupt diaktifkan atau telah terjadi simpan status proses yang sedang berjalan dan layani interupsi. Yang keempat ada indirect, CPU memeriksa apakah instruksi yang baru dieksekusi memerlukan operasi lanjut. Jika iya, CPU akan mengambil alamat instruksi berikutnya dari sumber yang tidak langsung seperti register atau memori. Di sini yaitu ada diagram siklus fetch eksekusi. Yang pertama, di awal setiap siklus CPU akan membaca dari memori utama. Yang kedua yaitu sebuah register yang diambil pada program counter atau PC akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter atau PC akan menambah satu hitungannya.
Yang keempat, alur instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi atau IR. Yang kelima yaitu CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Ada siklus instruksi, yaitu ada 8 macam. Ada 7 macam. Instruction address calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya bilangan panjang setiap instruksi 6 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit. Maka tambahan ke 2 ke alamat sebelumnya. Instruction fetch if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Itu ada instruction operation coding, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat itu ada operand address calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang kelima yaitu ada operand fetch, adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O. Yang keenam yaitu ada data operand, yaitu membentuk operasi yang diperintah dalam instruksi. Yang ketujuh yaitu ada operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Siklus eksekusi keadaan dapat 0. Keadaan tersebut adalah instruksi address calculation menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Hal ini melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi yang sebelumnya. Ada instruction fetch, membaca instruksi dari lokasi memori ke dalam CPU. Ada instruction operation decoding, bila operasi melibatkan referensi ke operand di dalam memori atau dapat diperoleh melalui I/O, maka tentukan alamat operandnya. Operand fetch, ambil operand dari memori dan baca operand itu dari I/O. Data operation, bentuk operasi yang ditujukan di dalam instruksi. Operand store, tuliskan hasilnya ke dalam memori atau keluarkan ke I/O. Ini ada jenis-jenis CPU Android di tahun 2024 yang terbaru, yaitu ada Qualcomm Snapdragon dari Snapdragon 7 Gen 123 dan Snapdragon 8 Gen 123, lalu ada Snapdragon Plus. Lalu yaitu ada MediaTek, yaitu ada Dimensity 9200 Plus, Dimensity 9200 dan Dimensity 8300 Ultra, dan terakhir yaitu ada Dimensity 8300. Untuk jenis CPU pada laptop yaitu ada Intel dan AMD. Untuk Intel yaitu ada Intel Core i generasi 14, Intel Core i7 generasi 14, Intel Core i9 generasi 14. Untuk AMD yaitu ada AMD Ryzen 3 7000 series, AMD Ryzen 5 7000 series, dan AMD Ryzen 9 7000 series. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang diucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.